Ya guys, kita ada di jembatan flyover Juanda guys. Kita akan menuju ke perjalanan ke Balikpapan. Semoga perjalanan kita aman terkendali ya guys, teraman dari pemeriksaan dan dapat tiba dengan selamat ke tujuan kita di Balikpapan. Ini kita berada di Samarinda, baru melewati jembatan flyover dan sebentar lagi kita akan masuk ke ini jalan Juandanya ini. Ini kita sebentar di jalan Juanda ya guys. Ya guys, kita akan masuk ke Jalan Antasari guys. Ini kita berjalan menuju ke Jalan Antasari dan kita akan tembus ke tepian Mahakam guys. Ini kita sekarang berada di Jalan Antasari dan terus menuju ke tepian dan akan masuk ke jembatan Mahakam. Ya guys, kita sekarang di lampu merah Antasari di tepian guys. Yang di sekitarnya banyak penjual jengkol biasanya guys. Ini banyak ketupat-ketupat guys, persiapan untuk Lebaran guys. Ini kita di simpang lampu merah Antasari yang di tepian guys. Dan ntar kita akan belok ke kanan, kita menuju ke arah jembatan untuk menyeberang ke Samarinda seberang. Oke guys, ini kita masih menunggu lampu merahnya berganti menjadi hijau guys, supaya kita bisa jalan. Ya di sekitar sini, sekitar informasi biasanya di sini guys, di pinggiran jalan sini banyak penjual-penjual jengkol kadang guys, yang jengkol-jengkolnya sudah direbus. Kadang ada bumbunya juga guys. Jadi bagi yang pengen beli jengkol, biasa di simpang lampu merah Antasari ini selalu tersedia jengkol-jengkol yang sudah dibungkus per paketnya sekitar harganya 10 hingga 20.000 ya guys. Tapi saya kurang hafal juga karena sudah lama nggak beli jengkol di sini guys. Ya kita akan maju karena lampunya sudah berubah menjadi hijau guys. Artinya bisa jalan. Kalau merah tidak boleh jalan guys. Kita bisa melanggar lalu lintas, membahayakan pengguna jalan yang lain, dan kita bisa kena tilang. Jadilah pelopor keselamatan berkendara. Ingat, keluarga Anda menunggu di rumah guys. Ini kita menuju ke jembatannya guys. Untuk sekedar informasi, ini jalan terusan di samping ini pembangunannya sekitar tahun 2013an juga ya guys, sehingga mengurai kemacetan juga. Kalau tidak salah 2013an, kalau salah mohon dimaafkan guys ya. Bagi yang tahu bisa komentar-komentar di kolom komentar. Ini kita sudah menyusuri tepian Mahakam. Guys, ini tepian Mahakam guys ya. Itu jembatannya kelihatan dari sini, tapi masih jauh guys. Ini ada pipa-pipa banyak nih guys. Ini punya apa ya? Pertamina ya? Atau apa? Nah, ini di sungai banyak kapalnya guys. Atau mungkin kapal-kapal ini kali ya yang bikin banjir ke atas meluap ya, karena kebanyakan kapal di sungainya ya. Tuh batu baranya banyak tiap hari ya, berapa tongkang lah batu bara diangkut di Sungai Mahakam ini guys. Ini pemandangan Sungai Mahakam yang ada di Samarinda. Kita sudah dekat dengan jembatannya guys. Ini jembatan, bentar lagi kita tiba. Ini sebelah kanan nanti kita akan ketemu Polres. Polres sudah lewat ya? Belum. Polres ada sebelah kanan jalan tuh ya guys. Polresta Samarinda ada di sebelah kanan jalan nanti. Terus kita akan sampai di jembatan. Ya, jembatan itu juga pembangunannya lumayan lama ya guys. Tapi syukur sekarang sudah bisa kita gunakan dan mengurangi kemacetan. Yang biasanya di sini macet panjang karena jembatan cuma satu, sekarang sudah berfungsi sehingga kondisi jalan menjadi lancar. Ini ya guys, jembatannya kelihatannya guys. Kita akan naik ke atas jembatannya guys. Ingat, di sebelah kiri yang kecil itu adalah jalur motor sama kanan, yang tengah untuk jalur mobil. Kalau motor masuk tengah bisa kena tilang ya guys. Ini jadi yang di tengah ini, yang lebar ini khusus untuk mobil satu arah aja guys. Polresnya di bawah ya guys, tidak kelihatan guys. Ini Polresnya di bawah ya guys, kanan. Itu kantor Polresnya. Ini kita lagi di jembatan Samarinda.
lumayan panjang jembatannya guys, tidak sampai guys. Ini jembatannya baru. Kalau malam ini guys, jembatannya ada nyala lampunya sudah, tulisannya Mahakam. Ya Mahakam bacanya, kemarin itu Mahakam bacanya guys. Mahakam bacanya. Nah, ini cuma karena siang jadi tidak nyala lampunya guys. Nih jembatan, konstruksi jembatannya guys, besi semua guys. Mudah-mudahan jembatannya kokoh guys. Nih kita akan tiba di seberang guys dari jembatan ini. Jadi kiri kanan jalan untuk pengguna kendaraan bermotor roda 2, di tengah untuk kendaraan motor roda 4. Dan untuk saat ini, sampai saat ini roda 6 belum boleh melintas ini guys. Nah, jadi kendaraan roda 6, truk, bus belum boleh lewat di jembatan ini ya guys. Kalau roda 6 di jembatan Mahulu ya guys. Ini kita sudah tiba di seberang dan kita akan menuju ke arah tol melalui stadion. Oke guys. Ya, kita telah sampai di Polytron guys. Polytron. Aduh, ini ada, sudah sampai di rumah sakit apa nih guys? Ini rumah sakit ya, bukan? Lewat. Oh, ini tunggu apa ini guys? Bagi yang memahami tolong komentar guys. Sampai sekarang sama penasaran itu tunggu apa sebenarnya, karena di Sungai Siring ada juga guys. Informasi yang saya dapat buntut Naruto, informasi dari bapak ini guys. Tapi saya juga masih bingung itu sampai sekarang. Itu ukiran kah atau bentuk makhluk hidup kah? Saya kurang paham guys sampai sekarang. Itu saya rasa saya masih membedah misteri terkait itu guys. Mohon komentar ya guys. Guys, kita masuk ke arah tol guys, lewat stadion guys. Ini masuk jalan ke stadion ya guys, stadion utama Kaltim. Ini bacanya stadion utama, stadion utama Kaltim yang sembunyi belakang pohon guys. Tuh, ini jalannya masuk ke stadion utama Kaltim. Ini jalanannya gimana ya, kok saya menilainya kurang terawat lah istilahnya, intinya itu kurang terawat guys. Banyak jalan lubangnya, sebelah yang di bawah gunung itu kalau hujan tergenang, jadi cuma satu jalur aja kadang kalau hujan sini guys. Padahal ini kan jalan menuju ke jalan tol, harusnya ya lebih bagus lah guys ya, supaya ini untuk keselamatan pengendara juga pengguna jalan. Ini banyak jalan lubang gini guys, untuk perbaikan dari instansi terkait lah. Kurang nyaman karena yang lewat sini kebanyakan mobil-mobil besar guys, trailer, tronton, semua lewat sini karena yang ditakutkan untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Jadi kayak seperti ini guys, sebenarnya jalan sebelah ada karena jalan rusak, jadi satu jalan digunakan untuk jadi dua jalur, padahal sebenarnya jalan ini ada masing-masing jalurnya guys, kiri kanan ada, tapi karena jalan tidak memungkinkan, tidak terawat dan rusak, sehingga pengendara lain menggunakan jalan yang ini. Oke guys, ini bukan merupakan suatu, tapi ini ada semacam apa? Ini lagi dikerja nggak guys? Ini yang sering banjir guys. Nah, kayak gini guys, sudah sempit jalan, ada mobil di depan, ada mobil dari sini, susah guys. Ini yang sering tergenang guys kalau hujan. Sampai sekarang sudah berapa lama tidak ada penyelesaian guys. Jadi situ kalau hujan ya tempat truk-truk, motor, mobil, cuci mobil di situ guys. Oke, bentar lagi kita akan masuk ke gerbang tol Palaran guys. Ini ada belakangnya nih, Balikpapan Samboja lewat jalan tol lurus sangat-sangat. Jadi kita ke kanan menuju ke gerbang tol Palaran. Nih sekedar informasi ya guys, tarif tol dari gerbang Palaran ke gerbang Samboja itu senilai Rp75.500 ya guys. Ini tarif tolnya. Tapi kalau kita banyak dari
Samboja, terus kita keluar di mahkota, itu tarifnya berbeda guys. Itu tarifnya sekitar di 85 ribuan, kurang lebih situ guys. Saya lupa pasnya tapi kurang lebih begitu, segitu. Sama kalau kita masih dari mahkota keluar Samboja, tarifnya sekitar 85.000. Ini kita akan masuk ke gerbang tol Palaran ya guys. Gatal leher guys, dari tadi bicara terus guys, jadi leher jadi gatal guys. Ini kita di gerbang tol Palaran dan kita akan masuk ke tol. Seperti biasa kita membutuhkan kartu ajaib guys untuk membuka penyekatannya guys. Dan kita bukti. Nah ini saldo kita masih 185.000 guys, masih bisa keluar di Samboja guys. Kita masuk dari jalan tol Balikpapan Samarinda yang belum tembus di Balikpapan, baru sampai di kilo 38 Samboja. Oke guys, sekarang kita sudah berada di jalan tol Balikpapan Samarinda. Kita masuk dari gerbang Palaran dan akan keluar di gerbang Samboja. Kurang lebih panjang jarak yang ditempuh sekitar 75 km dan waktu yang kita butuhkan untuk keluar di gerbang Samboja sekitar kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ya guys, tergantung dari kekuatan kaki kita nginjak gas guys. Jadi di sini jalan tol ini didesain dengan kecepatan maksimum 80 km per jam ya guys. Jadi kita apabila kita dengan perjalanan 80 km per jam kurang lebih 45 menitan lah kita tiba di gerbang tol Samboja. Jadi kita jangan terlalu laju ya guys. Kita harus utamakan keselamatan kita karena keselamatan itulah yang utama. Jadilah pelopor keselamatan berkendara karena keluarga menanti kita di rumah. Ya ini guys, rest area ini ada masjid guys di sebelah kiri jalan dari arah Samarinda ke Samboja guys. Masjid At-Taqwa. Ini yang kiri jalan, yang kanan jalan ada guys juga di jalan tol sebelah kanan jalan. Itu di situ ada Indomaretnya juga guys. Ada rest areanya. Ya, jadi kiri kanan jalan area. Kalau diposisikan ini dari Balikpapan ke Samarinda bisa dibilang ini kemungkinan di hampir tengah-tengah lah. Tapi karena kita keluarnya baru sampai kilo 38 jadi masih dekat dengan pintu gerbang tol Samboja. Oke guys. Ini guys kita akan keluar ke pintu gerbang tol Samboja guys. Jadi ini kalau kita lurus guys, kalau sudah jadi ke Balikpapan kita ambil jalan tengah terus guys. Tapi ini karena belum selesai, belum dibuka untuk ke Balikpapannya, jadi kita akan keluar di gerbang tol Samboja guys. Ini bisa kita lihat guys, yang arah ke Balikpapan masih ditutup guys, masih ditutup beton, masih ada tembok Berlinnya guys, belum bisa diterobos kecuali pakai Exa guys atau tank. Ini masih pakai beton guys, ditutup. Tapi kalau sudah ke Balikpapan dibuka, kita lewat tengah guys untuk tembus ke Balikpapan. Jadi kita keluarnya saat ini masih keluar di gerbang tol Samboja di kilometer 38 Samboja guys. Bisa kita lihat guys, ini pintu keluarnya guys, arah keluar gerbang tolnya. Jadi jalan tolnya makin mengecil guys karena untuk keluar dari tol. Gerbang tolnya sudah kelihatan guys di depan guys. Kita akan sudah meluncur ke gerbang tol Samboja. Ini gerbang tol Samboja. Ini bisa kita lihat guys, gerbang tol Samboja ya guys. Ini
gerbang tol Samboja. Indonesia maju. Kita akan keluar guys. Ini kita akan kembali menggunakan kartu ajaib guys yang bisa membuka tutupnya lagi guys. Tutupnya 75.500 guys, tarifnya dari gerbang tol Palaran ke gerbang tol Samboja. Ini kita akan menuju ke menuju ke simpang Samboja guys, kilometer 38 Samboja. Oke, ini di lampu merah kita dan kita akan belok kanan. Dan bentar lagi kita akan tiba di gerbang simpang 3 kilometer 38 Samboja. Oke guys, ke kanan Sepaku, ke kiri Samboja. Jadi untuk informasi ya guys, rencana IKN itu yang baru rencananya berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau yang biasa disebut PPU. Dan lokasinya ya sekitar sini guys, karena masuk dua kecamatannya itu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Jadi dia masuk di kilometer 38 ke arah kanan nanti guys. Situ adalah lokasi untuk rencana IKN nantinya. Untuk kapan terrealisasi kita tunggu saja perkembangannya bersama-sama ya guys, karena saya juga nggak tahu kapan terrealisasinya. Ya, ini guys simpang kilometer 38 Samboja guys. Ke kanan kita, kalau kita belok ke kanan kita akan menuju ke Samarinda juga guys, tapi kita tidak lewat tol, tapi kita lewat Bukit Soeharto. Kita ke kanan itu ke Bukit Soeharto, ke kiri ke Balikpapan guys ya. Ini pelangnya guys, kalau ke kanan nanti simpang sana ke arah Sepaku, ini kita ke kiri guys ya, karena kita akan menuju ke Balikpapan. Ini kilometer 38 guys. Nah, ini depan guys, kalau ke kanan. Kalau ke kanan kita akan ke Sepaku yang rencana IKN nanti guys. Rencananya ibu kota negara nanti ke arah ke kanan guys, ke arah Sepaku. Dia perbatasan antara Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi rencananya terdapat dua kabupaten yang terkena, yaitu Kabupaten Kar dan PPU. Oke guys, kita ini menuju ke Balikpapan guys. Ini sekarang kita berada di kilometer 38 guys. Ada motor guys, kepalanya intip-intip guys. Nah, kita tiba di jembatan guys, jembatan di kilometer 38. Sepertinya di sini habis hujan guys, jalanannya basah. Jadi ya, jalan jadi adem, tidak berdebu. Nih, sementara pelebaran jalan juga guys. Ya, kalau sudah lebar nanti jalan sih jadi mantap guys, jadi jalan lebih luas dan berkendara kita menjadi lebih nyaman. Oke guys. Ya, sebentar lagi kita akan masuki perbatasan Kutai Kartanegara Balikpapan guys, yang berada di kilometer 25 Jalan Soekarno-Hatta. Ini kita akan masuki perbatasan guys. Nanti kelihatan ada gapuranya guys, tunggunya guys, kiri kanan. Berarti kita akan memasuki kota administrasi Kota Madya Balikpapan ini guys. Ini batasnya guys, kita masuk ke wilayah administrasi Kota Madya Balikpapan. Kita sekarang berada di Kota Balikpapan. Selamat datang di Kota Balikpapan, kota beriman, bersih, indah dan nyaman. Balikpapan kubangun, kujaga dan kubela. Bagaimana guys, itu kah? Betul. Betul sudah. Oke guys, jadi sekedar informasi yang saya dapatkan atau yang saya rasakan juga di Kota Balikpapan ini, kotanya bersih guys. Karena saya sudah biasa datangi beberapa kota yang ada di Indonesia ini, Balikpapan termasuk kota yang bersih. Jadi bagaimana kita sebagai warga Kota Balikpapan harus menjaga kebersihan tersebut guys. Karena kalau bukan kita yang menjaga kebersihan kota kita ini, siapa lagi yang akan membersihkannya guys?
siapa yang akan merawatnya? Karena apabila kota kita bersih, orang datang akan senang, kita yang tinggal juga akan senang, akan bahagia, sehat, nyaman. Bagaimana kita bisa membuat kota kita menjadi kota yang sangat nyaman untuk kita tinggali, untuk kita hidup di kota ini. Bagaimana supaya semuanya bisa tertata dengan baik. Jadi, dan jangan lupa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya ini guys, kita berada di kilometer 23, yaitu untuk objek wisata atau taman pendidikan Beruang Madu. Jadi di sini kita bisa masuk ke arah Beruang Madu guys. Kita bisa melihat jenis-jenis macam-macam beruang. Jadi itu namanya apa ya namanya ya. Jadi kalau kita ingin mengenal jenis-jenis beruang madu yang ada di Kalimantan, ada di penjelasan di dalam guys. Ini namanya agrowisata guys, agrowisata Beruang Madu di kilometer 23. Jadi di situ beruangnya ada sekitar 6 ekor guys. Jadi kalau teman-teman semua, guys semua yang ingin berkunjung ke kilometer 23 agrowisata Beruang Madu guys, usahakan datang di jam 9 pagi atau jam 3 sore, karena jam-jam demikian adalah jam-jam untuk kasih makan beruangnya guys. Jadi tidak setiap saat beruangnya muncul guys. Jam 9 dikasih makan, jam 3 sore lagi dikasih makan. Jadi di situ kita bisa melihat beruangnya dikasih makan guys. Dan untuk tambahan informasi, apabila kita masuk ke lokasi Beruang Madu guys, kita tidak diperkenankan untuk berisik guys atau ribut atau membuat keributan, karena apabila beruangnya mendengar suara-suara keributan atau suara bising, maka beruangnya akan kembali ke hutan guys. Dan untuk tarif masuk di agrowisata Beruang Madu guys, kita tidak ada tarif di situ guys, tapi seikhlasnya untuk digunakan untuk donasi biaya perawatan beruang madu tersebut guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin berwisata atau agrowisata, bisa disarankan ke kilometer 23 guys, karena di dalam ada juga rumah ulin guys, untuk tempat kita beristirahat, teduh, tidak panas guys. Di dalam banyak ada juga rumah kucing guys, bagi yang pecinta kucing. Di dalam ada juga guys di agrowisata Beruang Madu guys. Jadi bisa yang pengen adopsi bisa juga dilakukan di situ guys. Ini kita sebentar lagi akan melewati kilometer 17 guys. Di kilometer 17 itu ada satu posko penyekatan juga guys. Kita tidak tahu apakah hari ini ada pemeriksaan atau tidak guys. Nanti kita lihat bersama. Di kilometer 17 itu di tempat pos ekonomi itu guys, ada di tempat dijadikan posko untuk penyekatan pemeriksaan mudik. Jadi kita lihat bersama, bentar lagi kita akan sampai di posko penyekatan di kilometer 17 guys. Dan ku jaga seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sudah sampai kan nih? Ini bentar lagi kita sampai di kilometer 17 guys. Kita lihat apakah di posko penyekatannya ada pemeriksaan atau tidak ya guys. Sekarang tanggal 11 Mei 2021 jam 11.45 guys. Ini depan poskonya guys, sudah terlihat, tapi sepertinya tidak ada penyekatannya guys. Ini tidak terlihat petugas ada yang berjaga guys. Ini kita lihat tidak ada penjagaan guys, tidak ada pemeriksaan, kosong gitu guys. Ini poskonya guys, tidak ada pemeriksaan jam sekitar tengah hari guys. Tidak ada pemeriksaan, ataukah mungkin lagi istirahat karena panas, ataukah nanti sore baru pemeriksaan, kita juga tidak tahu ya guys. Tapi dari perjalanan dari Samarinda hingga tiba di Balikpapan, sampai saya buat video ini tidak ada pemeriksaan di jalan. Jadi apabila guys yang ingin menuju Balikpapan,
baiknya selalu siapkan saja persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk perjalanan mudik. Tapi apabila perjalanan pekerjaan, siapkan saja surat tugas. Kalau dibanti-banti kalau ada pemeriksaan. Oke guys, demikian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya guys, di kolom komentar, kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Welcome to Balikpapan City.